warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Al-Sabat. Teman-teman, pernahkah kalian semua merasa iri atas pencapaian atau kehidupan seseorang? Tahukah kalian, sejak 2000 tahun yang lalu, yang namanya iri pada pencapaian atau kekayaan orang lain ternyata sudah umum dan biasa terjadi. Padahal zaman dahulu belum ada televisi, sosial media, internet, dan hanya bisa membandingkan diri kita dengan tetangga sekitar. Kemudian dengan kehadiran sosial media, kita dapat membandingkan diri kita dengan siapa saja, mulai dari teman yang dikenal, yang tidak dikenal, sampai berbagai macam selebriti selama 24 jam, 7 hari, seminggu. Sebegitu besarnya tekanan untuk memamerkan kekayaan atau hanya untuk terlihat kaya. Bahkan saya sampai mendengar tentang akun media sosial yang dengan sengaja dan niat memasukkan gaya hidup mereka agar terlihat hidup dalam kemewahan. Seolah-olah saya lebih kaya, berarti saya lebih baik dari kamu. Padahal yang benar, saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu. Kekayaan hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, harta benda, tidak lebih dari itu. Masalahnya, seseorang itu tidak bisa memisahkan kekayaan seseorang dari kualitas pribadinya. Lebih lanjut, seorang filsuf pencipta filosofi Stoa bernama Epictetus memberikan tips mengenai iri hati akan kekayaan dan perspektif baru. Setiap kali kamu melihat orang kaya, cermati dulu apa yang telah kamu miliki. Seandainya kamu tidak menemukan apapun, kamu menyedihkan. Namun jika kamu tidak memiliki keinginan akan harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Perasaan tidak memiliki keinginan akan harta bukanlah hal yang sepele. Banyak dari orang kaya dan berkuasa yang bersedia membayar untuk bisa menganggap remeh kekayaan dan kekuasaan. Walaupun terkesannya sebagai pembenaran diri, tetapi coba kita renangkan dalam-dalam perkataan Epictetus ini. Kita semua setiap harinya dikejar oleh keinginan-keinginan, seperti ingin lebih banyak uang lagi, ingin punya motor, yang sudah punya motor ingin punya mobil, yang sudah punya mobil ingin punya helikopter, yang sudah punya istri cantik ingin istri yang lebih cantik lagi, dan itu seterusnya. Semua keinginan mendera dan membuat kita terobsesi, dan terkadang mendorong kita untuk berbuat kejahatan seperti korupsi dan lain sebagainya. Dalam filosofi Stoa, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri. Langkah awal untuk terbebas dari keinginan-keinginan adalah minimal dengan mengurangi keinginan tersebut, yaitu dengan benar-benar mengenali apa yang kita inginkan tersebut. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca. Hidup dengan terus-menerus mengikuti pendapat atau opini orang lain, maka kita tidak akan pernah menjadi kaya. Quote dari Seneca tersebut memiliki dua arti, yaitu yang pertama, hidup dengan terus mengikuti opini orang lain berarti mengikuti tren. Contohnya yaitu terus-menerus membeli barang-barang dan makanan yang populer. Kapan kita bisa menabung dan berinvestasi lalu menjadi kaya jika kita terus mengikuti tren? Kemudian makna kedua dari pernyataan Seneca adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Makna kedua dari pernyataan Seneca adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Seberapa banyak pun harta yang sudah kita kumpulkan, berapapun uang dan harta benda yang sudah kita miliki, akan selalu ada orang lain yang tampak lebih dari kita, dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa merasa sudah kaya. Bagikan hamster yang berlari di roda mainan tak berujung, pengejaran materi tidak akan pernah usai. Kunci kebahagiaan bagi kaum Stoa adalah manakala kita terhindarkan dari nafsu-nafsu tidak jelas, kecanduan atau adik terhadap sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam kesumat, kecemasan obsesif, rasa kesal berlebihan yang dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif seperti iri hati, takut, sesal atau pahit, dan rasa senang nikmat. Kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin, peace of mind, dan bukan dari hal-hal eksternal. Rasa bahagia tidak didapat dari kenikmatan atau kesenangan uang, makan, minum, seks, kekuasaan, atau posisi jabatan tinggi. Rasa bahagia didapat dari ketenangan batin yang dicapai lewat askesis atau exercise atau latihan yang dilakukan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.